Ya, selamat siang. Berjumpa kembali di video kami kali ini, yaitu kita akan sedikit membahas tentang kesehatan atau pertumbuhan DOT anak kalkun yang mungkin pada video kali ini dibilang kurang maksimal atau kurang bagus. Nah, langsung saja dari ciri-ciri DOT yang pertumbuhannya kurang bagus itu dilihat dari kakinya. Jadi kakinya itu kalau bahasa Jawanya kisut-kisut atau kaki kering. Nah, kaki kering itu mungkin ketika teman-teman mau beli itu resikonya biasanya nanti di tempat barunya drop, dan mungkin yang beli atau yang di tempat barunya belum begitu fasih dalam menangani, jadi itu juga bisa menyebabkan kematiannya juga tinggi. Nah, pada kesempatan ini saya berada di kandangnya Mas Badarudin yang video dulu adalah peternak yang menggunakan sistem IB pada kalkun pertama di Indonesia. Nah, di sini Mas Badarudin memanfaatkan styrofoam untuk tempat penghangat atau kandang DOT dari anak kalkun. Nah, jadi ini adalah styrofoam ukuran yang besar, yang ini sama Mas Badarudin dimodif sebagai penghangat DOT kalkun. Namun saat perjalanan Mas Badarudin mengalami keluhan itu mungkin ini cuma analisis saya yang sering saya jumpai di peternak-peternak lainnya, yaitu penyebabnya biasanya ada di kandangnya, model kandangnya. Sebenarnya ini sudah bagus, full hangat untuk DOC di bawah 1 minggu. Namun kekurangan dari model kandang seperti ini, kebanyakan yang terjadi itu adalah seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat, ini adalah gejala di mana kalkun itu pada usia DOT itu mengalami kaki kering atau kaki layu. Nanti kaki layu itu sampai pertumbuhan ke depan itu nanti akan mengganggu. Jadi biasanya dari pengalaman analisis peternak-peternak yang lain itu karena faktor kebersihan kandang. Jadi ini seperti ini bisa dilihat. Jadi kotoran dari DOT tersebut jarang dibersihkan sampai ada lalat. Nah, ini ada lalat, ini jelas ini faktor kebersihannya sangat kurang. Dan yang kedua itu pakan yang memang terinjak-injak bersama kalkun. Jadi ada yang mengatakan dari salah satu peternak saya, dari relasi ternak saya itu mengatakan itu namanya mendembelek, atau bisa dikatakan mabuk dari kotorannya sendiri yang kemakan. Jadi ini adalah contoh yang mungkin jangan sampai ditiru, teman-teman. Ini barusan saya ingatkan untuk pakan itu harus juga steril dari kotorannya sendiri. Jadi saya suruh untuk untuk memperbaiki model penempatan pakan. Dan yang ketiga itu mungkin satu, ini jelas minum DOT dari sampai usia 3 minggu sampai 1 bulan itu diusahakan harus ada vitaminnya, minimal Vitacik nanti atau B komplek lah. Yang sudah terbukti bagusnya adalah Vitacik. Minum juga harus Vitacik, tidak harus direbus atau dimana airnya, yang penting ada vitaminnya. Nah, nanti kita lihat gejalanya. Kan ini tadi ada keluhan, kenapa DOT saya itu kakinya layu-layu. Ya sebenarnya sudah dihangat, tapi dihangatin kok kakinya layu-layu. Nah, itu karena memang di kalkun anak tersebut sudah mengalami gejala. Nah, kita lihat perbandingan kalkun yang sehat itu seperti ini, teman-teman. Nah, bisa dilihat di zoom bisa, Mas. Kakinya basah, gemuk, gendut. Ini jelas ini kalkun ini sangat sehat. Namun ada di dalam satu kandang itu ada yang tidak sehat. Padahal ini adalah satu tetasan. Nah, contohnya ini. Kakinya layu, kering. Ini layu kering. Ini penyebabnya dari analisis dari relasi ternak saya adalah dikarenakan penempatan, cuma penempatan. Jadi sehingga mungkin yang sudah saya alami itu kebanyakan telat memberi vitamin. Terus kondisinya sudah layu seperti ini. Ini bisa menyebabkan kematian untuk teman-teman, tapi
ini bisa dicegah dengan memperbaiki minum atau memperbaiki tempat makan seperti itu. Nah, untuk ini juga bisa menyebabkan kematian. Seperti ini bisa menyebabkan kematian jelas. Padahal sudah diberi lampu kehangatan yang cukup, ya mungkin ventilasinya diminimalisir. Nah, itu bisa juga faktor dari kandang tersebut, walaupun diberi penghangat tetap bisa menyebabkan kematian. Ini mati karena kaki layu. Ini ada lagi banyak yang kaki layu soalnya. Ini kaki pada layu. Ini pada layu kakinya. Ini contoh pertumbuhan yang tidak baik. Ini banyak yang layu, kering kecil. Ini banyak yang tidak bagus dalam pertumbuhan. Nanti pertumbuhan ke depan akan terganggu. Biasanya dari bulu sayap itu lebih panjang dari ekor. Contoh perkembangan ketika pertama dari awal DOC itu sudah mengalami gejala kaki kering. Ini juga masih terlihat kakinya, tapi ini sudah mulai berkembang dengan baik. Jadi ciri-cirinya itu biasanya sayap sama ekor itu lebih panjang sayap. Nah, ketika teman-teman membeli kalkun atau teman-teman sendiri memelihara, kok dari bulu sayap ini lebih panjang dari ekor, itu berarti pertumbuhannya tidak seimbang atau tidak maksimal. Berbeda dengan yang ini, mungkin bisa dilihatkan Mas, ini bisa di bawah ekor, lebih pendek daripada ekor. Itu pertumbuhannya bagus, ini juga bagus. Nah, namun ini sendiri beda. Ketika lebih panjang dari ekor, ya ini adalah jadi acuan bahwa kalkun tersebut pertumbuhannya kurang maksimal. Jadi untuk teman-teman, untuk pemula-pemula yang ataupun sudah yang master, sudah seringkali memelihara kalkun, ketika terjadi kendala seperti kaki kering, kaki layu ini, biasanya cuma faktor kebersihan kandang dan kurangnya vitamin sama pakan yang tercampur dengan kotorannya. Ini adalah sebuah analisis yang sudah sering diamati oleh relasi ternak saya. Ini juga bukan bermaksud kami menggurui, namun mari teman-teman juga bisa menganalisis ketika terjadi seperti itu, dan kita harus mencoba atau mengubah dari apa yang pernah terjadi seperti ini. Ini adalah bisa dijadikan pengalaman buat teman-teman. Ini nanti masih bisa diperbaiki dengan langsung diberi vitamin dengan yang bagus, kandang juga yang bersih. Mungkin cukup sekian dari kami. Semoga video pendek ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih.